Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan ikut kegiatan yang diprakarsai oleh Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Harapan saya nanti ini diikuti oleh lab-lab yang lain. Ini yang saya harapkan dari dulu bahwasannya kegiatan seperti ini akan, harapan saya, lebih banyak diciptakan atau diprakarsai oleh jurusan, lab, dan mungkin nanti HMD juga bisa itu. Nah, tadi saya sempat ngomong ke Pak Kurniawan sebagai Ketua Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Pak Kur, dibuatlah event-event sesering mungkin, pembahasan sesimpel mungkin, karena dengan pembuatan kegiatan yang simpel-simpel itu nanti akan menyebabkan anak-anak bisa lebih berkembang. Tidak usah yang susah-susah, yang simpel-simpel aja, yang penting berkelanjutan dan bisa impact-nya nanti bisa untuk mahasiswa. Harapan saya itu, dan semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu teman-teman semua. Ini kebetulan masih di kampus saya, dan semoga aja nanti lab-lab yang lain juga akan ikut serta kegiatan seperti ini. Begitu Pak Moderator dan Pak Kurniawan, semoga kegiatannya sukses, dan harapan saya bisa diberikan sertifikat Pak Kurniawan, supaya teman-teman bisa membantu teman-teman untuk SKPI-nya atau skemanya juga. Oke, terima kasih Pak Kur. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya sangat bangga, dan harapan saya semua mahasiswa bisa ikut kontribusi kegiatan jurusan. Dan ini salah satu hal yang bisa menambah kompetensi dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Pak Andi. Pada sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak kepada Bapak Kurniawan. Tempat dan waktu kami persilahkan. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi yang sudah berkenan membuka acara ini. Masih di kampus kah Pak Andi? Masih ngajar. Siap, masih di kampus. Pak Andi masih di kampus. Maaf ya, agak rame di sini karena anak-anak lagi mainan ini di kamar. Jadi acara ini cukup mendadak benernya. Cukup mendadak, nggak sampai 2 hari kemarin direncanakan, langsung saya diskusi sama tim. Kemarin dapat masukan dari Aslab untuk membuat acara ini supaya lebih mengenal tipe-tipe relasi, atau kita lebih tahu logikanya di modul 2 itu ada apa aja. Dasarnya modul seterusnya ini di modul 2. Jadi kita akan kerasa susah di modul 2. Sudah kerasa banyak sekali logika yang agak rumit. Jadi dengan dibantu video yang diberi oleh Lab kemarin yang jadi pembicara adalah Mbak Sita, dan ini adalah penambahan pemahaman sebenarnya. Jadi nanti akan dibantu sama Mas Michael
logika apa aja yang ada di step metode-metodenya. Jadi begitu rasanya tujuannya kita mengadakan ini. Disimak baik-baik, semoga nanti dapat ilmu dan nanti diterapin di proyeknya masing-masing, entah di kelas ini atau dan seterusnya. Mudah-mudahan dipakai terus nanti ketika membangun proyek apapun, ilmunya tetap dipakai, ilmu object oriented program. Sekian Mbak Moderator, selamat menikmati suguhan dari lab kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Kurniawan. Pada sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian materi dari pemateri. Kepada Mas Michael, tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Michael Arnawili. Saya merupakan asisten lab dari lab Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, di sini kita langsung saja ya, seperti diskusi biasa. Saya akan share screen sebentar. Oke, nah karena di modul 2 sendiri cukup rumit ya untuk logikanya, jadi mungkin semoga ini sebentar ini sangat membantu lah untuk kalian semua. Oke, di modul 2 kita akan belajar tentang apa itu namanya model di sini. Saya tunjukkan sedikit untuk kelas diagramnya. Oke, di sini kita akan mengenal apa yang namanya package. Lalu di sini kita juga akan mengenal apa yang namanya model. Oke, untuk model sendiri merupakan class di mana dia adalah dia berfungsi untuk memberikan perintah kepada entity. Jadi semua pengolahan datanya ada di model. Oke, lalu di sini maaf salah sebelah sini. Juga di sini kita akan belajar banyak relasi juga di sini. Contohnya di sini ada yang namanya extend atau pewarisan atau generalisasi. Lalu di sini kita juga belajar tentang komposisi atau composite. Ada asosiasi, dan kita juga belajar tentang interface. Oke, untuk yang awal-awal kita mulai adalah bagaimana cara kita untuk membuat menu atau membuat struktur dari proyek kita. Nah, untuk modul 2 sendiri kan memiliki menu seperti login. Login sendiri juga terdiri dari login aslab atau login admin, dan juga dia terdiri dari login praktikan. Lalu ada daftar praktikan sama daftar praktikum. Nah, karena di modul 2 kita sudah belajar tentang package, maka di sini kita akan membuat package di sini. Tinggal diklik kanan di SRC, kalau di NetBeans, tinggal kanan di source package-nya, terus di new package di sini ya, sama aja. Kita pilih yang package, kita beri nama, sekarang adalah main atau class view. Class main ini kita buat lagi Java class atau seperti main class-nya. Kita buat. Oke. Jadi yang tadi saya bicarakan ada login, ada daftar praktikan, sama ada satunya lagi ada daftar praktikum. Oke, kita mulai dulu dari login sini ya. Nah, bisa aja dari sini. Karena waktunya cukup terbatas, jadi kita main cepat saja. Nah, kita buat dulu scannernya.
login. Oke, untuk yang lainnya. Nah. Oke, pertama kita ada login. Ya. Login ini bagi dua lagi. Ada yang namanya login aslab dan login praktika. Yang pertama kita siapkan dulu untuk menunya ya, atau untuk rumahnya. Apa juga dipanggil? Bentar ya. Belum pakai ini, belum pakai ini. Ini kita hapus. Nah, oke, kita coba dulu apakah berhasil. Oke, sini berhasil ya. Kita coba dulu login bisa, kita ambil login aslab. Kita kasih nama di sini. Kalau dia satu login aslab. Kalau dia yang lainnya impact juga. Jadi biasakan kalau membuat kita siapkan dulu rumah-rumahnya. Kita panduan. Saya login aset berhasil. Lalu kalau login pastikan, oke di sini coba kita sudah berhasil. Oke, sini kita tidak akan membahas login karena datanya belum ada. Oke, di sini kita akan membuat datanya dulu. Di sini kita membuat data aslab tentunya di sini ya. Oke, di Windows 1 kita sudah mengenai apa namanya entity. Nah, langsung saja kita akan membuat. Nah, di sini ada ilmu baru ya. Mahasiswa abstrak. Nah, ini kita akan baca data abstrak. Apa kelas abstrak? Kelas abstrak merupakan kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Jadi sesuai namanya ya, karena dia masih abstrak, jadi dia tidak bisa dibuat objek karena datanya karena metodenya itu tidak pasti. Jadi dia hanya bisa diimplement atau diwariskan atau extend. Atau mungkin bahasa lainnya adalah kerangka untuk kelas lain. Oke, ini merupakan definisi dari kelas abstrak. Kita ambil saja langsung. Nah, sebelumnya kan kalau kalian membuat apa namanya, sebenarnya kalian kalau membuat atribut rata-rata kalian tidak memakai apa namanya nah ya, modifier atau visibility ya. Jadi kalian langsung aja, biasanya rata-rata saya dibatikan saya langsung aja string npm tanpa menggunakan seperti ini. Nah, untuk sekarang biasakan kalau emang datanya di sini kita akan dibagi tiga, ada protected, ada private, ada lagi namanya public. Kalau public dia bisa dipakai di semua class, dan kalau protected dia hanya bisa dipanggil dengan objeknya. Kalau yang satu lagi namanya private, dia hanya bisa dipanggil di class ini saja. Nah, di sini kita akan menggunakan protected karena nanti ini akan dipanggil banyak class. Dia akan diwariskan untuk banyak class. Dan juga kalau di NetBeans atau di IntelliJ,
kita nggak usah ngetik lama-lama ya, buat satu-satu konstruktornya, gathernya, aku saja menggunakan ALT insert. Nah, di sini akan keluar semua pilihannya. Ya, juga mempercepat pekerjaan kalian juga. Kita buat seperti ini, kita buat gathernya. Nah, sini karena dia kelas abstrak, di sini kita yang akan menjadi metode dari kelas atas ini adalah NPM di sini. Saya buat NPM. Nah, jadi tiap kelas nanti yang mewarisi atau yang mengextend dari kelas mahasiswa, dia harus menerapkan apa yang namanya ini, NPM atau mengoverride bahasa itu-nya. Pemekaman berbasis objek, berorientasi objek. Oke, setelah kita membuat struktur seperti ini, karena sini kita akan mulai dari ASLab entity, maka sama dari ASLab. Oke. Main cepat saja ya, waktunya terbatas. Error karena tidak ada konstruktor. Oke. Kenapa masih error? Karena oke, bentar kita tes juga. Kira-kira apa ya? Oh, sensitif. Ya, oke. Masih jelas lalu. Oke, halo. Ntar kita trace bagaimana kenapa dia error. Terus kita buat ini, ada di situ. Sudah buat komputer juga. Mungkin OpenSync NPM. Di sini namanya NPM juga. Oh, abstract string. Oh, satu. Maaf ya, saya lupa untuk meng-extend sini. Oke, kita akan meng-extend dari mahasiswa. Nah, oke, kembali lagi. Jadi apa itu extend? Extend atau generalisasi. Jadi dia mewarisi dari kelas yang kita extend. Yaitu sini kita meng-extend dari kelas mahasiswa abstrak entity. Untuk lambang di kelas diagramnya adalah seperti ini. Oke, ini ya, extend. Oke, kalian bisa cari sendiri ya. Oke, setelah buat seperti ini, nah di modul 2 yang sebelumnya, kalau kalian di modul sebelumnya kalian membuat rilisnya di sebelah sini,
Ini kita akan ada materi baru, namanya adalah model. Kita buat dulu teks-nya. Model. Kita buat aslet. Oke, refleks data dan ini kita buat dulu struktur filenya sesuai yang ada di modul ya. Jadi setelah kenapa error ya? Gimana? Alright. Oh ya, di modul sendiri kita juga harus menganis pada materi baru lagi. Namanya adalah implement. Oke, sini model implement. Nah di sini, yaitu adalah interface, model interface. Interface sendiri kayak ini ya, kayak misalnya HP. Kalau yang namanya HP, pasti kalau HP itu kan punya tombol power, tombol up, sama tombol down. Nah, jadi apapun statusnya, kalau dia emang HP, dia harus menerapkan ketiga tersebut. Sama halnya seperti kelas interface ini. Kalau emang dia namanya modul interface, jadi setiap kelas model yang kita punya, kita harus menerapkan kelas tersebut. Di sini kita mempunyai view sama dengan cek view dengan cek data. Kita buat dulu interface-nya ya. Model interface. Ini ya, ini merupakan public class. Oke, di sini kita punya interface. Lalu di sini kita punya. Nah, dari setiap model yang akan kita buat, kita harus menerapkan kedua ini, yaitu ada void view dan text data. Lalu untuk aslet model kita extend atau implement. Di sini adalah implement. Implement ya. Oke. Oke, setelah kita membuat implement dari model interface, nah di sini kita akan melakukan insert. Kita akan melakukan insert data ke dalam release aslet. Yang sebelumnya kita membuat release-nya yang ada di main di atas ini, sekarang kita membuatnya ada di model. Lalu kita juga mengenal apa namanya model interface. Sesuai dengan yang saya katakan tadi. Nah, oke, sekarang kita insert datanya dari main sini. Kita buat di mana? Sini saja. Sebelumnya kita buat dulu objek dari modelnya. Setelah kita membuat objek modelnya, di sini kita akan melakukan insert data ke dalam release dari aslet. Ini sesuai yang ada di modul ya. Di sini ada nama aslet, password aslet, terus npm-nya, ada nomor telepon dan lain-lain. Nah, yang sebelumnya kita di modul 1, kita langsung memanggil nama release-nya yang ada juga di sini, lalu insert. Nah, sekarang kita harus memanggil dulu modelnya. Kita mengambil aslet model yang ada di sini, aslet model, lalu kita memanggil insert aslet.
atau kita akan memanggil metode insert aslet. Nah, yang ada di sini. Dan karena dia parameternya merupakan objek, maka kita di sini membuat objek juga, yaitu new aslet entity. Jadi kita harus mengimport dulu dari class entity. Nah, kita mengimport class aslet entity dari package entity. Nah, sekarang tinggal kita trace. Nah, kita sudah memanggil insert. Saat kita sudah buat insert, kita akan mencoba melihat datanya. Oke, apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk ya. 01 sama saya Michael, kode kedua adalah Alan, di sini ada Odir, di sini ada Fitri, dan aset lainnya. Oke, berarti data kita sudah berhasil masuk. Untuk yang aset sini. Oke, sekarang kita akan melakukan login di sini ya, untuk login aslet. Untuk login aslet kita memerlukan npm dan password sesuai yang ada di model. Nah, kebetulan untuk mencek data atau melihat datanya, kita mau mengeceknya melalui npm dan passwordnya. Jadi kita akan menyesuaikan sesuai datanya. Ada nggak npm ini dan password seperti ini? Gitu. Kita buat di sini. Oh ya, tadi bagian saya ada yang tanya. Nah, tadi. Ini apa mas? Yang bagian sini. Ini namanya for each ya. Jadi kita membuat objek baru. Ini asset entity, untuk menampung semua data yang ada di asset entity release di sini. Sebenarnya kan kita akan menginsertnya kan di asset entity release. Kita insert di sini, lalu kita tampung di sini. Lalu kita pakai satu di sini. Ada get npm, lalu ada view. Nah di sini. Oke, di sini ada get npm, ada get nama, ada get password. Jadi kita menggunakan objek yang baru kita buat ini. Kita akan satu-satu. Oke, untuk ini adalah format saja ya, format pengambilan menjadi bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, namanya for each, ya, namanya for each. Oke, for biasa juga bisa. Oke, for biasa juga bisa. Oke, akan saya contohkan ya, pakai for biasa. Sama dengan 0, ini kurang dari aslet release dot size. Terus di plus. Jadi yang ini kita coba kita komen dulu. Langsung kita ambil asset release .get. Kita sesuai indeksnya. Kita ambil nama saja. Kita lihat bedanya apa. Oke, kenapa tidak keluar? Kita sudah kerja asal video size. Oh, saya pakai dia di sini. Nah, di sini sama ya, ada Michael, Alan. Bedanya tadi yang saya panggil cuma nama saja. Nah, sudah kelihatan kan bedanya kan. Kalau yang ini kan agak lebih ribet ya, panjang, kita harus buat check-in, kita panggil size-nya berapa, terus kita loading melalui indeksnya. Kalau yang ini kan cukup kita buat objeknya untuk menampung dari data rilisnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini cukup rumit ya. Silakan mau ditanyakan, nanti akan ditanggung oleh moderator. Nanti ada sesi tanya jawabnya, Mas. Oh gitu ya Mbak ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Ya, sampai yang jelaskan dulu Mas. Oke, di sini kita sudah berhasil menginsert data melalui model. Nah, sebelumnya kita melalui main, sekarang kita melalui model, mode 2.
review, ada cek data. Nah, ini cek data ini nanti ya, cek data ini nanti kita bahas dan nanti kita nanti. Oke, kita akan kembalikan. Oke. Setelah itu kita akan membuat. Nah, ini pertama adalah login ASLED. Di sini. Apa saja? Login admin. Kita ambil. Oh ya, di sini kita membuat variabel. Dia mintanya nggak usah pakai. Oke, disini ada perhatikan model nanti. Oke, karena di model kita membuat cek data. Sekarang kita akan membahas cek data di sini. Di sini parameternya adalah npm dan password. Nah, kita di class view atau class main kita membuat inputan untuk npm dan password. Jadi kita tampung di string npm dan di string password. Lalu kita melemparnya ke ASLED model. Nah, dan hasilnya dari ini ditampung di integer cek ASLED. Saya ulangin. Setelah kita input datanya npm dan passwordnya, lalu kita lempar ke dalam ASLED model. ASLED model .check data, nah, npm dan password. Dilempar di sini dan dia akan melooping. Ada enggak data yang seperti misalnya tadi kan ada npm berapa ya? Misalnya npm 01 dengan npm 02. Ada enggak data tersebut? Kalau ada, dia pasti akan break dan mengeluarkan array-nya atau indeksnya. Nah, setelah kita keluarkan namanya return value. Di public integeran. Kalau integer berarti dia returnnya harus integer. Kalau dia string, returnnya juga harus string di sini. Kalau enggak maka dia akan error. Karena kita membutuhkan array indeksnya, maka di sini tambah integer. Oke, nah, setelah kita return di class main kita menampungnya di dalam static ini, static integer check ASLED. Nah, jadi array-nya misalnya dapat array 1 nih, dapat array 1 kita tampung di check ASLED. Nah, check ASLED ini kan udah bernilai 1 kan di sini, value-nya udah 1. Maka dia akan menampilkan ASLED model .show data. Nah, show data ini adalah dia mengambil data sesuai where atau sesuai indeks yang kita pilih. Ya, standar aja. Sorry. Oke, setelah kita sudah dapat array-nya atau sudah dapat value-nya, tadi kan dapat indeksnya adalah 1 misalnya. Nah, di sini kita akan where atau akan mengecek, kita akan mengambil data sesuai indeks yang kita dapat. Di sini saya akan menampilkan nama di sini. Jadi ASLED model, show data, dan cek ASLED. Cek ASLED sendiri adalah merupakan parameter dari ASLED model. Di sini show data, nah dia datanya adalah integer. Jadi kalau dia ini integer ya di sini juga integer juga sesuai yang ini integer. Oke, lalu kita ambil namanya. Jadi sekarang kalau kalian sudah membuat jangan langsung jadi semua ya kalau membuat project, harus dicoba satu-satu. Bisa nggak ini, bisa nggak ini. Dan ya aku saja view-nya. Login. Misalnya kita akan mengambil data dari yang 02 login ASLED, masukkan npm-nya 02 dan password-nya 02. Nah, selamat datang Alan. Nah, tadi ini kita sudah berhasil. Jadi kita mengambil data sesuai yang kita mau. Kalau 02 ya berarti Alan. Kalau 03 ya berarti Odil. Oke, coba lagi. Kita akan ambil data untuk 03 misalnya. 03 adalah Odil. 03 adanya adalah Odil. Di sini kita sudah berhasil untuk login ASLED. Nah, sekarang kita akan melakukan
Nah, di menu 2 ini kan ada login praktikal. Nah, kan datanya belum ada, kita akan membahas menu yang daftar praktikan terlebih dahulu di sini. Kita buat data di sini. Skripnya ini. Data skrip. Kita pilih 1, pilih 2. Kita buat sini namanya kita coba dulu. Oke, sekarang kita coba untuk daftar praktikan. Nah, keluarkan namanya menunya adalah daftar praktikan. Sekarang, karena praktikan kita membuat entity baru di sini. Praktikan, karena dia praktikan. Nah, ini praktikan dan aslep merupakan sama-sama mahasiswa. Nah, makanya kita harus mengextend dia dengan mahasiswa atau memperdayakan. Private. Nah, di sini kita akan membahas tentang private di sini. Nah, private, jika private dia hanya atribut string class ini hanya bisa dipakai di entity saja. Itu. Jadi di kelas-kelas lain dia nggak bisa pakai, hanya bisa dipakai di kelas entity saja. Setelah kita membuat entity, kita buat modelnya. Jadi urutannya adalah membuat rumahnya dulu, membuat entity-nya, lalu kita membuat modelnya di sini. Apa namanya? Kan nah, karena dia model di sini, berarti kita harus mengimplement model interface. Implement model interface. Nah, dia minta override model interface. Tarikan model. Import class juga. Nah, di petikan model kita mempunyai konstruktor di sini. Petikan model nanti yang menjalankan pertama. Lalu sini kita mempunyai insert. Sekarang kita insert datanya. Kita akan bahas insert dulu. Akan cepat, akan sedikit. Kita petikan di sini. Kita buat objeknya dulu di sini. Praktikan ada kita membuat dari praktikan model, lalu kita panggil yang V. Yang V, sorry, yang insert datanya. Insert. Oke, nah, sini kita melakukan new, karena dia parameternya sama seperti aset model. Di sini dia parameternya karena dia objek. Nah, makanya di sini kita juga membuat metode kita harus bikin data objek juga. Itu dari new praktikan entity. Nah, ini kita ada npm di sini. npm-nya contohnya lalu namanya passwordnya 1. Terus namanya itu nomor teleponnya 08 tanggal lahir, formatnya adalah bulan dulu, bulan, tanggal
satu aja lah. Oke, 1 tahun 2000. Terus lagi tanggal satunya lagi telepon, tanggal lahir, kelas. Nah, di sini kelas sementara kita isi terserah ya. Kelas ini datanya kerja. Oh, strik, sorry. Oh ya, strik. Strik nama kelas. Dari keluar ya. Kelas. Nah, sebelumnya kalian langsung mengambil rilisnya di sini, langsung kita buat .add. Nah, sekarang kita di sini. Kita ambil dulu praktikan model, objek dari praktikan model di sini. Nah, dia mengadd di sini, praktikan entity release.add. Terus dari parameter ini, parameternya namanya praktikan entity, dan dia datanya adalah objek. Nah, maka dari itu di class main kita juga harus mengirim data yang objek. New, dan ini adalah objeknya. Dengan isi data seperti tersebut. Oke, Mbak. Seperti ini. Nah, untuk mencobanya kita langsung buat view. View-nya langsung aja di bawahnya. Untuk view, tidak ada bedanya karena di sini kita menerapkan dua. Karena dia ada model interface, ada view, maka dari itu di asset model di yang itu juga ada view. Nah, beda jauh ya sama yang di asset model di sini. Sama kita menggunakan for each juga. Lalu kita mengambil npm sama namanya dan semuanya. Oke, kita coba. Halo, untuk moderator, password saya jelas? Jelas, Mas. Masih. Lanjut. Di sini, karena menu 2, daftar praktikannya di menu 2, kita membuat pengujian di menu 2, sudah dapat praktikan. Nah, karena kita datanya statis di sini ya, sementara statis, nah, seperti yang statis, luar ya, sesuai dengan kita yang kita inputkan. 72, passwordnya 1, nama saya Michael, nomor teleponnya, dan view-nya sini. Oke. Sementara kita buat status saja. Mau di modul dibuatnya inputan ya, jadi sesuaikan sama modul. Nah, ini inputan ya, tinggal diberi seperti ini. Untuk mempersingkat waktu seperti ini saja. Nah, kita kan sudah ada data view ASLab. Kita juga sudah bisa view ASLab dan cek data ASLab. Terus kita juga sudah menginsert data praktikan dan juga sudah meng-view data praktikan. Nah, di sini kita akan melakukan bagian tersulitnya yaitu untuk melakukan daftar praktikum. Daftar praktikum. Gimana cara daftar praktikum? Dia harus login dulu ke tadi praktikan tuh harus login dulu di sini. Di menu login ASLab, login praktikan, di menu 2, 1, 2-nya mana? Oh, kita buat. Oh, susah buat sih, sorry. Sudah ada ternyata di sini. Nah, karena kita butuhkan untuk login praktikan sama dengan ASLab, yaitu nama dan npm, npm dan password. Ya, tinggal kita buat saja inputan di sini di main. Bisa saja. Nah,
Kita sampai seperti dulu. Kita buat dulu variabelnya di sini. Oke. Oke, kita masukkan npm, tamu di string npm, password, tamu di string password. Terus kita kirim, nah kita kirim dipastikan model, cek data. Nah hasil dari return value ini ditampung di dalam variabel cek pastikan. Lalu kita cek apakah benar sesuai yang kita mau. Di sini datanya cuma ada satu ya. Kita buat 2 saja di sini. Mau 55 misalnya. Kelas SO ya. Kita pastikan SO. Nanti datanya ada 2. Oke, kita tes lagi. Jadi setiap yang kalian lakukan itu ditrace dulu datanya masuk apa enggak. Kalau enggak masuk kan ya percuma ini. Jadi kita tes lagi. Enggak datanya 2 data ini. Sekarang lalu dia ada di daftar bakteria. Nah, keluar ya. Data yang pertama matcher, data yang kedua data baru. Nah, berarti berhasil. Nah, itu 2 data. Kita hapus dulunya. Di sini kita akan login. Oke, kita coba login. Oke, misal kita mengambil npm yang kedua. 07055 dan passwordnya sama 1. Oke, apa error? Mendapat oh, ini karena datanya melebihi. Ada oke, coba lagi. Kita daftar waktu. Oh iya, tadi belum daftar pastikan tadi. Daftar dulu. Setelah daftar, baru kita login. Sorry, tadi belum daftar. Login, pastikan. Kita ambil yang 7055. Passwordnya 1. Oke, next. For length 2. Ini 1 for length 2. Kenapa dia? Nah, kita terus. Kenapa kita masuk npm lecture loop 1 kalikan integralist get npm sama npm lalu get password dengan password. Oh, kenapa? Batch-nya length index 1 out of 1. Katanya nggak ada. 07055 benar. Terus passwordnya 1. Kita coba lagi. Kita view lagi saja. Ya seperti ini daftar, sudah daftar sepertinya semua passwordnya login. Login praktikan, kita ambil data, cek praktikan, get nama sesuai yang itu. Oke, coba kita login lagi. Kita ambil data yang pertama, coba login.
kita itu bikin aset 2 passwordnya 1. Oke, kenapa ini B1 min 1 or length 2. Min 1 lebih dari length 2, berarti dia headernya length 1. Dia mengerjakan minus 1. Bentar. Sama sebenarnya equals dia masukin plus. Oke, nah, lagi. Kita daftar dulu praktikannya. Kita daftar 0702 dan kita ambil yang pertama login praktikan. Nah, benar nggak login praktikan di sini? Login praktikan MPN dan dari praktikan. Nah, ambil data dari praktikan. MPM kita bilang 07, terus passwordnya 1. Oke, berhasil di sini ya. Nama data meter. Kita coba lagi. Kita tes lagi itu data yang kedua. Namun kita mengerjakan ya pasti ada errornya. Jadi kalau kita error gini kita tahu kesalahan kita di mana. Belajar dari error. Error adalah bagian dari encoding. Jadi selamat menikmati error. Ya. Nanti kalian selanjutnya akan mengalami banyak error ya. Disitulah serunya. Oke, bisa. Oke. Nah, kita login lagi coba. Sorry. Oh ya, kita daftar di sini ya. Kita daftar. Kita akan login praktika dengan data yang kedua, 07055. 07055. Passwordnya adalah 2. Nah, berhasil sini ya. Selamat datang baru. Sesuai dengan main atau yang kita inputkan. Ini baru. Itu soalnya tadi adalah waktu di sini. Di sini saya ganti minus 1 karena seharusnya dia melooping datanya dari 0. Nomornya dari 0 kan. Dicek 0 ada enggak apa namanya release yang 0. Karena sebelumnya tadi saya ganti minus 1. Array kan dimulai dari 0. Terus kan dimulai dari 0. Itu makanya dia error di situ. Oke. Nah, kita berhasil login di sini ya. Kita berhasil login di sini baru. Karena di sini kita akan melakukan daftar praktikum. Nah, seperti biasa kita buatkan dulu rumahnya. Ada namanya login praktikan. Nah, setelah login praktikan dia ada daftar praktikum sesuai yang ada di modul. Nah, seperti ini. Kita berikan 1, ada daftar. Nah, seperti ini. Oke, kita belum ke sini dulu. Kita buat dulu yang titiknya. Titik namanya daftar titik. Kopinya besar, kopinya kecil. Daftar rak. Oke. Di sini saya akan jelaskan untuk relasinya. Nah, sebenarnya adalah relasi. Oke, berarti dulu sampai sini. Antara main dengan aslab model ini ya, dia relasinya adalah hilang. Nah, relasinya dia adalah sebenarnya karena dia hanya mengambil objek atribut, hanya mengambil objek, maka dia relasinya adalah asosiasi, agregasi. Ya. Routing. Dan untuk antara aslab entity dengan entity dengan model, dia bersifat oleh yang aslab dengan aslab model, dia bersifat agregasi. Kenapa? Karena
Aslab entity menjadi objek atribut array di Aslab model. Nah, perhatikan entity, dia menjadi objek atribut array list di perhatikan model sini ya. Oke, itu di sini. Lalu untuk main placement dengan nah ini placement dengan antara model dengan model, dia lebih tepatnya menggunakan agregasi. Agregasi ya, lebih tepatnya kita cari dulu. Sama-sama masih belajar ya Bu ya, Kakak Iva. Oke, sini kan ada masuk sendiri ya. Oke. Kalau asosiasi dia merupakan atribut class untuk class lain tanpa menggunakan objek. Kalau generalisasi, nah di sini generalisasi atau extend, dia adalah relasi antar kelas dengan makna memberikan mewarisi. Jadi mahasiswa ini mewarisi kelasnya atau metodenya ke aset entity dan perhatikan entity. Dependensi untuk antara main dengan objek main dengan model, jadi dia bersifat dependensi. Kenapa? Karena dia bergantungan. Dia kalau tidak ada model, dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia memerlukan model untuk memberikan perintah ke entity. Jadi class main, dia menerima inputan dari user. Lalu dari main, dia mengirim data tersebut ke model, dan model mengirim perintah ke entity. Nah, seperti itu alurnya. Oke. Oke, lanjut. Sedikit relasi ya. Lalu sini kan juga ada implement yang saya jelaskan tadi. Kalau implement kita menggunakan implement juga. Di sini ada ya implement. Implement mana implement. Nah ini dia implementation. Kalau yang abstrak kita menggunakan extend. Nah, extend. Kalau yang ini model kita menggunakan implementation. Nah, nanti kalau untuk membuat class implement harus seperti ini ya. Ada interface-nya seperti ini. Kalau dia membuat class interface seperti ini. Kalau membuat class abstrak juga seperti ini. Ada kurung kutip namanya. Kurang dari sama lebih dari. Posisinya adalah ada abstrak. Kalau ini adalah interface. Oke, lanjut. Kita akan membuat abstrak entity. Karena dia praktikum tidak ada hubungannya dengan mahasiswa, jadi kita tidak perlu melakukan extend di sini atau generalisasi. Oke, nanti saja. Oke, di sini. Nah, ini mulai bagian selanjutnya ya. Kita subtract entity, kita menerima indeks praktikum. Praktikan. Jadi kita menerima indeks praktikum ini nanti. Di sini kita menerima praktikan dan boolean. Boolean ini verified-nya ada status. Ya kalau 0 dia statusnya belum diterima, kalau 1 belum diterima misalnya. Ya, indeks praktikum kita ambil dari mana? Karena daftar praktikum membutuhkan nama praktikumnya. Di sini kita juga membuat entity yang namanya praktikum entity di sini. Praktikum entity. Nah, di sini kita akan belajar asosiasi juga, penggunaan relasi asosiasi di sini. Di sini kita ada periode dan ada nama labnya. Di sini karena kalian semester 3, ya. Nah, itu ada PBO, SO dan Petruk itu lab bawah ya. Oke. Itu yang semester 1. Oke, lalu kita membuat praktikum entity dan daftar entity, kita akan masuk ke modelnya satu persatu. Jadi urutannya adalah membuat entity dulu, lalu kita membuat modelnya. Sini kita membuat daftar praktikum dulu. Nah, biasakan kalau emang model, nama paling belakang kasih nama model. Karena beberapa dari kalian ada yang namanya tidak sesuai gitu. Jadi kalian nanti akan hubungan sendiri. Ini modelnya mana, ini entity-nya yang mana. Kalian cuma kasih nama daftar prak gitu aja. Kan banyak daftar prak. Ada entity, nanti ada lagi di modul 3 adalah controller. Nah, itu nanti modul 3. Di sini kita akan membahas model, view, sama entity saja. Nah,
model. Nah, dia namanya model di sini, dan model, maka kita harus mengimplement dari model interface. Oke. Model interface. Dan wah, sini importnya banyak. Oke, kasih error. Nah, tinggal petik tinggal klik Alt Enter di sini atau Alt Enter ya, maka otomatis akan membuatkan di sini. Kita adakan ininya, kursor kita di merah sini, Alt Insert. Karena dia membutuhkan class entity, maka dia akan mengimport entity class, atau entity class. Lalu sini errornya adalah partikum entity. Nah, sini kita membutuhkan partikum entity di sini. Kita ambil. Oke, lalu sini, nah ini sebagai formatter untuk mengatur format sheet-nya. Oke, sudah semua. Nah, untuk menandakan kalian sudah berhasil atau override atau tidak, di sini ada add override di sini ya. Nah, tandanya adalah class ini yang menjadi dari view seharusnya. Nah, dari view. Jadi di bawah override ini merupakan class yang diimplement atau yang kita ambil dari model interface. Sama halnya seperti abstract entity, dia akan mengoverride dari mahasiswa abstract entity. Gitu. Mungkin ini akan ada di soal modul 2, jadi persiapkan diri kalian. Banyak lagi. Dan seru, kan? Oke, lalu setelah kita sama tadi. Oh, membuat daftar model di sini. Nah, ini karena praktikum entity hanya sebagai atribut saja, biasanya hanya sebagai atribut, jadi kita tidak perlu membuatkan dia model, class modelnya. Nah, karena kita langsung mengambil datanya di praktikum entity, dia tidak perlu dibuatkan model. Setelah kita siapkan entity-nya, setelah kita siapkan modelnya di sini, maka kita akan coba sini. Jadi, kan gini, untuk praktikan bisa memilih praktikumnya, dia kan harus daftar dulu. Setelah dia daftar, oke. Karena di sini data kita masih statis, kita akan buat dia menjadi dinamis. Oke, dinamis kita ambil dari sini. Oke, nah, input NPM. Jadi praktikan itu harus melakukan daftar dulu, daftar praktikan. Lalu setelah daftar, dia akan login sebagai praktikan. Nah, setelah login baru kita bisa baru praktikan tersebut bisa memilih praktikum yang akan diambil di situ kan. Nah, sekarang kita cari. Nah, kalau kita sudah membuat rumah-rumah seperti ini, kita enak. Oh, kita akan login dulu, baru login, kita baru bisa mendaftar praktikum. Nah, berarti kita tinggal cari aja menu login praktikan itu di mana. Menu login ada di L sini. Ini. Nah, kasih aja login. Ini. Setelah dia login, kita sudah dapat array yang dia dapat indeks yang setelah dia login. Baru kita masuk ke bagian tersulitnya. Setelah login, kajian. Oke. Nah, copy dulu, akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Sorry. Buat dulu objeknya dulu. Sorry. Statik. Kenapa statik? Nanti akan saya beritahu kenapa statik ya. Daftar model, sama ini. Setelah kita buat, ini urutannya adalah membuat objeknya dulu, baru kita mengaturnya di sini. Sorry, namanya kan daftar ya. Sorry, daftar.
Bentar. Kenapa dia ada dua? Ada daftar prak. Oh, ini daftar prak ini ngambil dari sini. Oke. Nah, buat daftar prak. Status. Nah, yang saya katakan tadi, karena praktikum entity merupakan atribut saja, jadi nggak kita panggil aja di sini objeknya. Oke, sorry, praktikum entity. Sorry. Oh, oke, sebentar. Dia memanggil, tidak perlu ini. Dia tidak perlu new, berarti dia ada di dalam sini. Pastikan yang di sini. Praktikum. Nah. Ini jadi kita mengelut datanya di sini. Sebentar ya. Seharusnya kita membuat objek baru ya. Nah, dia merupakan asosiasi. Nah, sorry, karena dia asosiasi, ini kita menerapkan asosiasi. Relasi asosiasi sendiri tidak perlu membuat objek, tapi kita langsung mengambil atribut class-nya. Oke, kita cukup mengimport saja class-nya di sini. Class apa namanya? Entity, praktikum, entity. Setelah kita import, langsung kita ambil isi dari atributnya di sini. Oke, di sini. Setelah dia login, kita sudah dapat array-nya di array keberapa, lalu kita kasih dia view di sini, benar enggak namanya sesuai yang kita loginkan tadi. Nah, setelah itu baru dicek lagi, cek praktikum. Dicek dulu, dicek praktikum, buat integernya sudah. Dia mengambil return value dari daftar prak model cek data. Daftar prak model cek data. Jadi kita lari ke daftar prak model di cek data. Nah, di sini ada npm sama passwordnya. Di sini dia di looping. Ada enggak data tersebut? Ada enggak praktikan ini? Kalau enggak ada, berarti dia returnnya -1. Berarti dia belum mengambil praktikum sama sekali. Dia masih baru daftar saja. Kalau dia ada, dia akan dikeluarkan. Oh, anak ini sorry, NR. Nah, kalau emang dia ada, dia akan dikeluarkan. Oh, rupanya praktikum ini sudah mengambil praktikum yang ini, seperti itu. Oke. Nah, karena dia belum mengambil di sini kan ya, karena dia ini kan ada pilihannya ini. Kalau dia -1, berarti dia adalah, berarti dia belum mendaftar praktikum. Nah, dari situ dia harus mendaftar praktikum terlebih dahulu. Di main ada daftar prak, di sini. Ini daftar di sini. Ini kita filtrak ini dari filtrak ini dari statik. Oke, statik Oke, saya selesai lagi. Setelah dia login praktikan, lalu dia kita dapat array-nya, lalu kita cek praktikumnya. Nah, ini cek ini. Nah, return value dari pengecekan data yang ada di daftar prak model, kalau dia -1, berarti dia lebih tepatnya di sini belum mengambil praktikum di sini ya, belum mengambil praktikum. Kalau dia ada, dia di array beberapa. Kalau dia enggak, -2, berarti datanya dia enggak ada. Itu salah. Oke, lanjut.
Sorry. Oke, balik lagi. Nah, sini ya, kita sampai. Setelah dia mendapatkan pengecekan datanya, hasilnya kan di retro. Nah, setelah dia di retro, kita tampung di cek praktikum di sini. Setelah kita tampung, kita uji apakah dia -1 sama seperti di sini. Mana ya? Nah, kalau di sini, kalau -1 dia belum mengambil praktikum. Nanti kita harus daftar dulu praktikumnya di sini. Anda belum daftar praktikum. Oke, pilih praktikum. Nah, pilih praktikum ini kita ambil datanya dari praktikum MTB. Nah, ini di mana? Di sini. Sorry. Nah, datanya ada tiga data array, yaitu ada PBO, SO, dan bedroom. Setelah kita ambil datanya, kita tampung. Ini ada praktikum, ini praktikum. Kenapa dia double? Double ya, sini pilih praktikum. Ini ke copy kayaknya ini. Oh, ini cuma tampilan saja. Kita pilih praktikum ini. Daftar praktikum. Nah, bingung. Oke, daftar praktikum. Lalu kita pilih. Nah, pilihan tersebut kita tampung di Buildcraft. Kita pilih dari indeksnya. Sampai sini kita coba. Sampai sini kita coba. Di setiap kali yang melakukan ini kita coba lagi, bisa nggak dia di situ? Ini akan panjang ya, ini masih modul 2 nanti ya. Modul 3 dan modul 4 ada. Siap. Oke. Akhirnya sudah ke GUI ya, nanti saya tanyakan langsung ke Mas Alan. Nah, itu jago itu GUI-nya itu. Oke. Siap. Oke. Sekarang kan kita harus daftar dulu tadi kan, kemudian kita harus daftar dulu praktikannya. Kita daftar praktikan, bukan MPM 06, jangan jelek 06, 7. Ya, terus namanya apa ya? Tes ya. Tes daftar ya. Lalu passwordnya kita masukkan 1, lalu input nomor telepon 0897. Nah, ini ada di Oke, kita coba sampai data dulu ya, karena saya ada terlalu lama ini, memang panjang. Kita akan cek dulu untuk tanggalnya di sini. Oh bukan, sorry, seharusnya bulan dulu 05 22 dan tahun 9 kelas. Oh ya, kelas dari kelas D1 di sini. Setelah kita daftar, kita login. Bisa nggak kita login? Tapi login kita. Oke, ini ada kita loginnya melakukan NPM dan password 0607 dan passwordnya 1. Oke, selama datang tes daftar, Anda belum dapat praktikum. Nah, di sini pengujiannya berarti kita berhasil sampai di sini. Oke, karena dia datanya -1. Tinggalnya -1. Nah, oke. Karena terlalu panjang, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tidak terlalu malam ini. Oke, Mbak moderator. Sampai sini. Oke, keren sekali Mas penjelasannya. Sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Anggap aja kita belajar bareng di sini. Mas Michael tetap stay ya. Ya. Karena oke. Silakan. Bisa tulis pada kolom komentar atau langsung open mic-nya boleh dengan menyebutkan nama dan NPM ya. Sebenarnya ya ini sudah selesai ya. Tinggal kita daftar, lalu kita kita verify teman-teman ya. Terlalu panjang, terlalu lama. Oke, silakan mau ditanyakan. Misi, nama saya Tiando Renaldi Aloho, NPM 06.2019.1.07228. Ya. Saya ingin bertanya khususnya ke shortcut apa Mas? Oh, cara cepat-cepat itu ya? Iya kan, shortcutnya di C++ sama Java kan beda. Terus Java itu kan banyak yang masih belum
paham gitu bagaimana sih cara pakai shortcutnya. Oke, kita mulai dari yang titik. Kan kita kan menggunakan edit-nya, kita coba edit aja. Kita buat tes ini. Kita buat tes shortcut gitu ya, shortcut. Edit. Nih, kalian buat dulu misalnya, aku butuh atribut apa aja misalnya, karena ini ada atributnya cuma saya kasih di sini saja. Karena saya butuh nama sama PM saja mas. Kita buat atributnya baru. Kita buat konstruktor. Caranya ALT insert. Kalau misalnya di laptop saya pakai ALT FN insert. Nah, di sini ada pilihannya. Konstruktor, setter atau setter. Nah, kita konstruktor dan kita buat konstruktor di sini. Lalu kita cancel buat-buatnya. Oh iya. Kita coba pakai ALT insert. Kita mau centang ya. Oke, nakal dia. Right. Nah, kita mau membuat setter. Kita pakai cara kita. Nah, klik kanan, lalu ada namanya insert code. Nah, kalau lebih cepatnya pakai ALT insert, kita pakai kanan insert code seperti ini. Nah, kita buka getter. Nah, kita aja dua-duanya. Oh, diklik, oke. Nah, generate. Kan kita nggak usah mengetik satu-satu gitu. Oh, terus ada lagi kalau mau buat SJS out, kalau saya delete di sini kan harus klik out gitu aja ya, dia akan keluar. Kalau di Java, di Admin, sorry, caranya adalah buat juga. Dia nggak bisa langsung keluar, pasnya tinggal saya harus pas buat di tes lain tempat saya ini. So JTRL spasi. Nah, kita juga JTRL. Itu. Oke. Mungkin bisa menggunakan code. Nah, boleh. Terus juga mungkin itu masyarakat sih. Kalau lebih mulai lagi itu pakai transformasi ya. Misalnya kita mau mengambil insert tab sini mas ya. Buat aja di sini. Nah, kita mau mengambil metode dari kelas lain gitu. Contohnya dari aslet model. Nanti kan kita mau aslet model. Itu aslet di CTR spasi. Nah, kita pilih mau ambil antisi, mau ambil model. Nah, kita mau ambil model, berarti ambil model. Dot. Nah, ini udah otomatis keluar. Kalian maksudnya klik dotnya udah keluar. Data baru, ada insert upload. Nah, sehingga kita beri insert upload dengan enter aja. Nah, gitu. Nanti masnya tinggal isi. Gitu, Mas. Jelas, Mas? Terima kasih. Ya. Ini selanjutnya. Silakan yang mau bertanya. Apa sudah paham semua? Nggak ada yang ditanyakan? Udah, oh iya. Mumpung Mas Michaelnya lagi semangat jelasin ini. Silakan yang mau bertanya. Lainnya, kalau petikan saya nggak tanya, kasih minus ya nanti ya. Ayo. Ayo yang petikan saya ini mana semua? Kasih minus ya, terus satu kalau nggak tanya, ayo. Wah, ini kok diancam ya? Maaf.
Oh, maaf Bu Siti. Lainnya nggak ada yang mau tanya? Udah cukup semua berarti ya. Hebat. Anak-anak itu bingung Mas, gimana caranya biar pinter kayak Mas Michael? Ini tidak ada yang bertanya karena tidak paham atau memang sudah jelas semua? Caranya ya mencoba. Saya menyukai error. Oh, nggak error nggak seru Bu. Sehari berapa jam latihannya? Wah, aduh. 3 jam sehari Bu. Waduh. 27 jamnya tidur aja. 3 jam sehari. Iya Bu. Saya jangan sampai. Loh, sisanya belajar di mimpi Bu. Nah, saya bisa belajar di mimpi. Bagus ya. Oke, lainnya ada yang mau tanyakan? Perhatikan saya, mana ini ya? Tak panggil lah ya, tak panggil lah. Salah satu mana? Oh ya ini, nih Asrep, ini coba nih. Mana? Ayo, Alexandria, Felicia, Pak. Ada yang mau tanyakan? Oh, ada yang tanya, ada kasih nilai tambah. Ayo, wes, 1, 2. Nah, benar-benar. Nah, ayo. Yang tanya nak kasih nilai tambah untuk perhatikan saya. Ayo. Oh, udah tidur semua ini. Halo. Mas, Mbak. Sofi. Atau mungkin kalau malu buat ngomong ditulis di kolom komentar boleh. Nggak harus open mic. Apa sih? Mas, Ya. nama Dimas Bagus Rizan, NPM 07161. Oh, ini perhatikan saya nih ya. Ya, aku tulis sih. Anak ingin tambah ini. Dimas Rizan. Oke. Saya Mas, di Aslab entity-nya Mas. Baik, sebentar. Sorry. Kok Aslab entity? Aslab model. Model. Nah, ini kan di atas kan ada kayak parameter Aslab entity dan Aslab. Ini kan buat objek baru gitu. Yang mana? Yang di view ini? Yang insert Aslab, Mas. Oh ya. Itu memang gitu ya, maksudnya buat objek baru gitu, caranya memang kayak gitu. Buat objek baru yang di mana? Yang di parameternya atau yang di Iya, yang di parameter, Mas. Oh ya, buat objek baru seperti ini. Karena ini berhubungan dengan Aslab, berarti kita harus mengambil dari Aslab entity. Gitu. Kalau kamu ngambil dari praktikan, maka nanti isinya beda lagi. Misalnya saya ngambil dari daftar prak aja ya, daftar prak gitu ya. Jadi harus berhubungan. Jadi dia karena beda, datanya beda. Di daftar prak entity kan isinya cuma 3 parameternya di sini. Sedangkan yang di Aslab kita butuh, yang kita insertkan ada banyak gitu kan, ada nama dan lain-lain. Mana errornya? Nah ini. Nah kan, ada MPM, password Aslab, jadi harus sesuai. Gitu. Betulnya sesuai dengan anunya. Mas. Jelas. Cuma maksudnya itu kan ini kan objek barunya itu memang caranya kayak gini ya. Kan ada cara yang kayak yang release Aslab entity release gitu loh Mas, sama dengan new gitu. Oh, kalau memang, new itu beda lagi. Berarti kita lebih tepat nih mana? Kalau new itu oh ya ini new itu lebih tepatnya membuat objek baru dari tes tersebut. Kalau ini kita hanya menampung objeknya, gitu aja.
hanya untuk melempar objek saja. Gitu. Oh, nanti di modul video di modul 3 nanti saya jelaskan kenapa kok bedanya new sama enggak, nanti ada di modul 3 nanti. Gitu. Iya Mas, makasih. Nah, kita minus tadi ya. Tahu. Ya. Oke, terus yuk. Terus kan nambah nilai. Pastikanku ngomong terus nambah nilai. Sekali lagi mumpung bisa ditanyakan, kita tawar ya. Karena saya mumpung sendiri, belum praktikum. ya, saya sendiri aja banyak errornya yang kerjaan barusan. Nah, kalau nggak error nggak seru. Nah, iya. Sambat ya. Mas, kalau bukan praktikannya, oh, itu tanyakan Mas, Aslep kalau bukan Alvin ya? praktikan, Masnya nggak dapat nilai plus ya, Mas. Oh, pernikahannya Alvin nih, Alvin. Praktikanku. Ayo, tambah nilai gak? Praktikannya masalah nambah nilai nih, kalau ada yang mau tanya. Ayo, nambah nilai semua loh. Ada nilai plus semua. Yang mau bertanya silahkan. Oh, ya. Yang tanya silakan tolong taruh nama dan Mau nilai plus, ya udah tanya. Kalian tanya nggak rugi, justru malah dapat ilmu baru nanti. Karena jarang-jarang ya ngadain seminar dadakan seperti ini, jadi ya. Ya benar. Katakan ini karena pandemi. Oh ya, enak Mas. Nama sama nama NPM ya, nanti sudah disimpan namanya. Kalau getter kan buat ngambil data dari atributnya. Kalau setter biasanya nanti digunakan untuk update Mas. Digunakan untuk update. Contohnya di sini ya. Saya buat update. Nah ini, nanti di indeks plug ini. Nah inilah, set ini. Kalau get, kita mau ngambil data. Kalau set, ini seperti ini juga set, itu untuk mengupdate data. Data yang kita pilih, gitu. Jelas, Mas? Dari Alexandria, tadi kalau nggak salah lihat di flowchart bagian main class, kenapa tidak ada garis relasinya ya? Barusan tadi baru saya buat dengan modul 3. Ya nanti kita tambahin nanti sih, tambahin waktu itu ya. Ini karena kepepet waktunya, jadi nggak kelupaan untuk tambahin relasinya. Ini yang dari modul 4, modul 4 itu modul 3. Nah, sorry. Di sini dia langsung ke di tepatnya menggunakan kompetensi. Sebentar. Oh ya, kalau bertanya jangan lupa nama sama NPM-nya ya, nanti biar mudah mencatatnya untuk yang dapat nilai, dan nilai plus maksudnya. Kompetensi use. Karena dia menggunakan class. Jadi class main dia mengulang begini. Class main dia sorry. Di blok. Nah, class main dia menggunakan atau kompetensi atau saling kebergantungan dengan class aslep model, aktifkan model, dan afterpack model. Dan juga nanti dia juga asosiasi dengan praktikum NTD nanti juga ada. Nah, gitu. Ya karena pokoknya gitulah intinya. Nanti ribetnya apa? Nanti. Oke, Mbak siapa lagi? Alexandria ya. Oke. Ini dari Alvin Andira Putra 07120. Mas, kalau error itu kalau di fix pakai lampu yang sebelah kiri itu kok mesti buat konstruktor kosong ya, Mas? Fungsinya apa dari konstruktor kosong ya, Mas? Monggo, Mas Michael.
Kalau dia membuat konstruktor kosong, tadi dia belum ada kelasnya, atau mungkin bisa saja salah nama, atau salah masukkan parameter, gitu. Contoh nih, di sini kan loop, ini kita hapus gini. Nah, kalau dia seperti ini, berarti dia tidak sesuai dengan ini. Nah, dia pasti akan membuat yang baru. Kalau misalnya contoh kita membuat objek baru ya, dari kelas lain gitu. Misalnya dari kelas lain gitu ya. Dari kelas lain gitu, dari kelas lain. Misalnya di sini tidak apa? Di sini tidak ada namanya contohnya apa ya? Nanti salah gitu ya. Nah, di sini kan nggak ada di sini kan sebenarnya kan. Nah ya, create create type parameter. Makanya dia akan membuat kelas baru nanti di sini. Bisa di sini, bisa nanti dia bisa buat kelas baru. Berarti dia nggak sesuai. Gitu. Mas. Kan lebihnya gitu sih, Mas. Oke. Terus ada dari Mas Agam Sulaiman 07220. Penggunaan for yang pakai titik 2 tadi bisa dijelasin cara kerjanya, Mas? Itu namanya for each. Jadi gimana ya? Kita mau tidak salah. Nah, oke. Kasih contoh 2 ya. Kalau biasanya kita membuat looping dari suatu data, kan seperti ini. Ini yang for biasa ya. I sama dengan 0, I kurang dari release dot size. Jadi jumlah datanya yang kita ada. Lalu I plus gitu kan. Lalu kita tampilkan datanya, terus kita buat get slide release get, kan panjang kan get, terus kita masukkan lagi apa namanya indeksnya ke berapa sesuai I, terus dot lagi get nama, kan ribet kan kayak gini kan. Kalau for each okay. Jadi kita membuat apa namanya objek di sini yang menampung seluruh data dari release di sini, data dari asset entity release. Jadi semua ditampung di sini. Setelah ditampung juga sesuaikan. Misalnya kalau dia aslab release yang misalnya kita nyimpan misalnya gini ya. Gimana ya jelasinnya? Hanya selain aslab. Apa ya? Misalnya toko gitu ya, toko. Kalau dia toko, ini data yang kita sebut tentang toko, tapi di sini kita juga harus mengambil toko entity, jangan ngambil entity yang lain. Gitu. Nanti pas dia get-nya dia beda. Misalnya di sini ya, kita buat dari daftar. Ini nggak salah di sini daftar entity gini. Nah, di sini bisa error karena nggak ada get npm, get nama, get password. Sedangkan kita di asset entity kita itu butuh npm, nama, password, dan nomor telepon. Nah, itu semuanya sini sudah ada di mana ya? Di asset entity di sini. Gitu. Jadi kita membuat objek di sini yang menampung semua data dari asset entity release atau kalau di web ini namanya as. Jadi dolar ini as dari ini gitu. Jadi gitu alias gitu ya. Alias. Kan lebih gampang kan, kita nggak perlu lagi kasih get i atau multi satu-satu, tinggal langsung aja di import ini aja udah, tinggal ngambil npm-nya, namanya apa, password-nya apa, gitu aja. Gitu, Mas. Oke, Mbak. Oke, selanjutnya dari Mas Mateo Jordan 07108. Mas, kenapa yang di kelas mahasiswa abstrak entity cuma get npm aja yang memakai public abstract? Gimana tadi di mahasiswa abstrak entity nih? Mahasiswa abstrak entity. Ini kemarin itu bentar. Oke, ini gimana ya? Yang namanya aslab sama praktikan itu kan sama-sama mahasiswa, jadi otomatis mempunyai npm. Jadi karena itu struktur kelasnya mahasiswa di ITAT harus mempunyai npm gitu. Jadi merupakan kerangka gitu, kerangka. Kalau kamu mahasiswa
misalnya mahasiswa IPAK gitu ya, dia harus mempunyai NPM. Sedangkan pasukan nggak harus itu loh. Pasukan nggak harus. Nama mungkin nanti ya bisa dibuat abstrak juga nama nomor telepon juga nggak harus, tanggal lahir harus, nanti kan gitu lah. Di sini kita cuman yang paling penting, yang paling wajib yang harus ada itu ada NPM. Yang diprioritaskan di sini kan NPM. Kalau kalian sebagai mahasiswa. Oke, selanjutnya dari Mas Roni Saputra. Mas, kalau misalnya buat program nggak pakai banyak kelas, jadi hanya satu konstruktor, bisakah? Gimana Mbak? Oh iya. Kalau misalnya buat program nggak pakai banyak kelas, jadi hanya satu konstruktor saja, apakah itu bisa? Nah, namanya konstruktor ya berarti ada satu class. Tapi ya kayak sudah otomatis gitu, satu class ya satu konstruktor gitu. Nggak bisa disebut jadi satu, nggak bisa. Karena konstruktor namanya sesuai dengan nama class. Ya mahasiswa abstract entity ya berarti nama classnya ya mahasiswa abstract entity. Nggak bisa digabung-gabung jadi satu. Kalau mau membuat gitu namanya method, beda lagi kalau method. Namanya konstruktor ya berarti satu class, satu konstruktor. Dan namanya harus sama dan dia tidak mempunyai tipe data. Nanti ketika saya kasih tahu lah, karena saya jelaskan dia nggak punya tipe data di sini. Nah, dia konstruktor. Oke. Untuk yang selanjutnya dari Mas Nurholis Kafi 07181. Di daftar prak model kan ada implement model interface. Lalu kenapa yang void view memakai override sedangkan untuk cek data tidak memakai override? Dan fungsi override itu apa, Mas? Oke, halo, ini pertanyaan terakhir ya karena sudah malam. Ya. Balik. Mbak tadi Mbak, kenapa tadi? Di daftar prak model kan ada implement model interface. Lalu kenapa yang void view memakai override sedangkan untuk cek data tidak memakai override? Dan fungsi override itu apa, Mas? Override ya hanya menandakan saja sih. Ini nggak apa-apa. Dia nggak error. Dia hanya menandakan aja kalau dia mengoverride dari class model interface. Dan ini tandanya dia ke bawah sampai sini. Gitu. Mau sih